into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Siklus operasi perusahaan dagang. Teman-teman, mari kita mulai dengan memahami apa itu siklus operasi perusahaan dagang. Sederhananya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok, kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen tanpa mengubah bentuknya. Barang yang dibeli dan dijual kembali ini kita sebut dengan istilah barang dagangan. Bagaimana siklusnya berjalan? Yang pertama, perusahaan melakukan pembelian barang dagangan. Misalnya, sebuah toko grosir membeli 100 kotak mie instan dari produsen atau distributor. Kedua, barang tersebut disimpan di dalam gudang atau di rak persediaan. Persediaan inilah yang nantinya menjadi aset lancar perusahaan dagang. Yang ketiga, barang dagangan tersebut dijual kembali kepada konsumen. Dalam contoh tadi, kotak mie instan dijual ke warung-warung kecil atau langsung ke pembeli. Tahap terakhir adalah penerimaan kas dari konsumen. Jadi, siklus ini dimulai dari kas keluar untuk membeli barang, lalu berputar hingga kembali lagi menjadi kas masuk setelah barang dijual. Kalau kita perhatikan, inti dari perusahaan dagang adalah menjadi perantara antara produsen dengan konsumen. Perusahaan dagang tidak memproduksi barang, tapi berperan sebagai penghubung agar produk sampai ke tangan pembeli, sambil mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Siklus inilah yang berulang terus-menerus selama perusahaan beroperasi. Selanjutnya, siklus dasar akuntansi perusahaan dagang. Siklus dasar akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari pencatatan transaksi ke jurnal, pemindah bukuan ke buku besar, penyusunan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, hingga pembuatan jurnal penutup. Perbedaan siklus operasi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan jasa, perbedaannya cukup jelas. Perusahaan jasa berfokus pada penyediaan layanan, bukan barang. Contohnya salon, bengkel, atau firma akuntansi. Siklus operasi mereka lebih singkat, memberikan jasa, memperoleh pendapatan, menerima kas. Tidak ada tahapan pembelian dan penyimpanan barang. Sementara itu, perusahaan dagang memiliki jalur yang lebih panjang, mulai dari pembelian barang, menyimpan dalam persediaan, penjualan kepada pelanggan, hingga akhirnya menerima kas. Persediaan ini yang menjadi tambahan tahapan penting dan sekaligus pembeda utama. Sebagai ilustrasi, bayangkan Anda pergi ke dokter gigi. Dokter gigi langsung memberikan jasa berupa pemeriksaan dan perawatan. Lalu Anda membayar, lalu selesai. Itu perusahaan jasa. Tapi kalau Anda pergi ke minimarket membeli pasta gigi, minimarket itu sebelumnya sudah membeli barang tersebut dari pemasok, lalu menyimpannya di rak, baru kemudian menjualnya ke Anda. Itu perusahaan dagang. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa keberadaan persediaan membuat perusahaan dagang lebih kompleks dibanding dengan perusahaan jasa. Berikutnya, proses pengukuran laba rugi perusahaan dagang. Sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah penjualan barang dagangan yang disebut pendapatan penjualan atau disingkat penjualan. Dalam hal beban, perusahaan dagang mempunyai dua kelompok beban yang sering disebut beban pokok penjualan dan beban operasi. Beban pokok penjualan adalah jumlah harga pokok semua barang yang terjual sepanjang periode. Beban ini langsung berkaitan dengan pendapatan yang diakui dari hasil penjualan barang. Cara menghitung laba rugi perusahaan dagang yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau HPP sama dengan laba kotor. Laba kotor dikurangi beban operasi sama dengan laba atau rugi bersih.
Perbedaan laporan keuangan. Perbedaan berikutnya bisa kita lihat pada laporan keuangan. Perusahaan jasa pada umumnya memiliki laporan laba rugi yang sederhana. Pendapatan hanya berasal dari pemberian jasa. Biaya yang muncul pun biasanya berupa beban operasional seperti gaji, listrik, sewa, atau depresi. Jadi, tidak ada istilah beban pokok penjualan di sini. Berbeda halnya dengan perusahaan dagang, laporan laba rugi mereka memiliki struktur yang lebih detail. Ada akun penjualan sebagai pendapatan utama, kemudian ada beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, yaitu biaya untuk memperoleh barang dagangan yang dijual. Selisih antara penjualan dan beban pokok penjualan disebut laba kotor. Nah, laba kotor inilah yang kemudian dikurangi dengan beban operasional untuk mendapatkan laba bersih. Selain laporan laba rugi, pada neraca perusahaan dagang kita juga menemukan akun persediaan barang dagangan. Inilah aset penting yang tidak akan pernah kita temui dalam neraca perusahaan jasa. Jadi, secara garis besar, laporan keuangan perusahaan dagang lebih kompleks karena ada proses membeli barang, menyimpan persediaan, menjual, dan menghitung laba kotor dari transaksi tersebut. Selanjutnya, aliran biaya perolehan perusahaan dagang. Aliran biaya perolehan suatu perusahaan dagang adalah persediaan awal barang dagangan ditambah biaya perolehan barang yang dibeli akan membentuk biaya perolehan barang yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, biaya perolehan barang tersedia untuk dijual akan menjadi biaya perolehan barang yang terjual untuk barang yang telah terjual pada periode ini atau disebut sebagai beban pokok penjualan, dan sebagai persediaan akhir untuk barang yang masih tersedia di akhir periode dan akan dijual pada periode berikutnya. Sistem persediaan. Persediaan adalah jantung dari perusahaan dagang. Oleh karena itu, pencatatannya sangat penting. Ada dua sistem pencatatan persediaan yang digunakan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Yang pertama yaitu sistem periodik. Pada sistem ini, jumlah persediaan tidak dicatat setiap saat. Perusahaan hanya mencatat pembelian barang selama periode berjalan, lalu menghitung persediaan secara fisik di akhir periode dengan cara stock opening. Dari situlah diketahui berapa banyak persediaan yang tersisa dan berapa yang sudah terjual. Sistem ini lebih sederhana, biayanya murah dan sering digunakan oleh usaha kecil atau toko tradisional. Namun kelemahannya, perusahaan tidak bisa mengetahui secara langsung berapa jumlah persediaan yang masih ada setiap hari. Lalu yang kedua adalah sistem perpetual. Pada sistem ini, setiap transaksi yang mempengaruhi persediaan langsung dicatat. Misalnya, ketika membeli 100 kotak barang, persediaan langsung bertambah. Ketika menjual 20 kotak, persediaan langsung berkurang. Dengan sistem ini, perusahaan selalu tahu posisi persediaannya secara real time. Memang sistem ini lebih mahal karena butuh pencatatan yang rapi, bahkan mungkin sistem komputerisasi. Tapi hasilnya jauh lebih akurat dan cocok untuk perusahaan besar seperti supermarket atau perusahaan distribusi yang punya banyak transaksi setiap harinya. Jadi, pilihan sistem sangat tergantung pada skala perusahaan dan kebutuhan manajerialnya. Selanjutnya, prosedur-prosedur akhir periode perusahaan dagang. Prosedur-prosedur akhir periode perusahaan dagang yaitu pembuatan jurnal penyesuaian, membuat entry jurnal untuk menyesuaikan akun agar mencerminkan kondisi sebenarnya di akhir periode. Misalnya, untuk mengakui biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar dan aset yang telah digunakan. Menyusun neraca lajur, kertas kerja atau working paper yang bisa digunakan akuntan untuk mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan. Data yang sudah disesuaikan digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi,
laporan perubahan modal, dan neraca, serta pembuatan jurnal penutup untuk menutup akun-akun temporer seperti pendapatan dan beban dengan memindahkannya ke akun laba ditahan sehingga saldo akun tersebut menjadi nol pada periode berikutnya. Baik, dari semua penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan dasar antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang terletak pada persediaan. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagangan karena mereka hanya menjual layanan. Sebaliknya, perusahaan dagang mengandalkan persediaan sebagai aset utama yang menjadi sumber utama pendapatan. Perbedaan ini berdampak pada hampir semua aspek, mulai dari siklus operasi, sistem pencatatan, hingga laporan keuangan. Perusahaan dagang membutuhkan pencatatan yang lebih rumit dan detail karena harus melacak barang dari sejak dibeli sampai terjual. Dengan kata lain, semakin besar volume persediaan dan transaksi yang dilakukan, maka semakin penting pula sistem akuntansi yang digunakan agar perusahaan bisa menjaga kelancaran operasional sekaligus menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat.